Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bakti Gunawan. Kali ini pertemuan kita masih melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu tentang chatting tool di mesin CNC turning dengan bantuan SwanShop. Bapak Ibu, rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencontohkan bagaimana cara penyetingan untuk sebuah tool yang digunakan di mesin CNC turning, yaitu untuk melakukan pembubutan rata. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi dengan menggunakan tool yang kedua, bagaimana cara men-settingnya. Artinya kita lanjutkan dari yang pertemuan sebelumnya. Baik, seandainya tool yang kedua yang mau kita gunakan adalah tool alur. Nah, bagaimana cara men-settingnya? Kan begitu ya. Kita panggil toolnya dulu ya, dari mesin operation, kemudian tool management, kemudian kita pilih di sini, kita geser sedikit biar kelihatan. Kita mencari tool alur ya, di sini grouping ya. Ada external grouping, kita pilih di sini external grouping. Kemudian kita edit. Nah, di sini ada pilihannya. Kawan-kawan sekalian, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, ini semua harus dipastikan sesuai dengan mesin yang ada. Untuk mesin kita ini ya lebih pas supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita pilih saja yang LH ya. Nah, seperti yang sebelumnya kita bisa mengatur parameternya di sini, baik panjangnya, baik lebar dari holdernya ya, kemudian inset di dalam, baik panjangnya, baik lebarnya maupun radius pada ujung dari inset tool alur ya. Ini misalnya kita ganti dengan 2 ya, artinya tool yang dalam simulasi ini memiliki lebar 2 mm. Jadi nanti di real di lapangan juga harus menggunakan tool dengan lebar mata potongnya adalah 2 mm gitu ya. Kita kita masukkan yang extra grouping ini, add tool to red, misalnya kita masukkan ke tool station nomor 3. Misalnya ini masuk ya. Tool 7 ini masuk ke tool station nomor 3. Klik OK. Kita perhatikan toolnya apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Sesuai ya. Nah, sesuai dengan yang kita harapkan. Arah mata potongnya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kawan-kawan sekalian, sama seperti kemarin kita mengharapkan bahwasanya titik 0 dari benda kerja nanti dalam perhitungan kita adalah di ujung cekam ini ya, di ujung cekam dan di center benda kerja. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah pindahkan tuh nolnya itu di ujung benda kerja ini, yaitu sepanjang 72. Itu bisa kita lihat dari offset setting, kemudian dari work ya, kita cari work ya, di sini dia. Nah, karena kita ingin men-setting untuk tool yang lain, ya tool yang kedua, maka ini nilai Z di G54 ini kita kembalikan ke posisi 0 ya. Ke posisi 0, kita klik 0, kemudian input. Nah, jadi kita mentahkan lagi dengan cara seperti ini, kita akan melakukan setting itu nolnya di ujung cekam. Nah, berikutnya kita panggil tool yang aktif, karena tool yang aktif sekarang masih tool nomor 1. Kita panggil tool aktif nomor 3 ya. Caranya bagaimana? Pakai MDI boleh ya, di MDI, kemudian program, kemudian MDI lagi. Kita buat programnya itu T0303. Kita panggil tool nomor 3 dengan data tool nomor 3. EOB, insert, cek start. Nah,
maka tool berputar seperti ini. Kita lakukan seperti yang pembubutan rata kemarin, kita sentuhkan atau kita sayarkan lebih baik lagi insetnya ke permukaan benda kerja. Saya ingin men-setting dalam arah zoom budget duluan ya. Ini saya dekatkan, sebaiknya saya putar dulu saja ya. Nah, saya pindahkan ke mode rapid supaya lebih cepat pergerakannya. Nah, untuk zoom budget kawan-kawan sekalian harus dipastikan dulu kita mau men-settingnya itu di sebelah mana, apakah di sisi sebelah kiri atau di sebelah kanan, harus dipastikan dulu. Memang boleh kita memilih sendiri, boleh, tergantung kita semua yang menentukannya. Kita boleh pilih yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, nanti ini berhubungan dengan programnya. Nah, dalam kali ini saya memilih yang sebelah kiri saja ya. Jadi nolnya itu, nol untuk toolnya itu berada di sebelah kiri ya. Jadi saya sentuhkan sebelah kirinya ya. Kalau di sebelah kanannya nanti hitungannya lain lagi ya. Nanti sekarang coba kita tunjukkan. Sekarang saya sentuhkan di sebelah kiri. Nah, pelan-pelan saja ya. Semakin hati-hati maka hasilnya akan semakin teliti. Kalau sudah dekat kita kurangi ya. Sambil kita tekan pause supaya kita tahu positionnya dan kita klik all ya, biar kelihatan ya. Nah, sedikit kita anggap sudah pas ya. Nah, pada posisi ini ya, kita daftarkan informasi ke mesin. Kalau kita perhatikan posisi tool saat ini adalah berada di posisi 72 mm di sebelah kanan cekam. Gitu ya, kemarin ya. Nah, itu kita daftarkan di zoom budgetnya. Kita buka offset. Kemudian kita pilih offset di sini, kita pilih geometri, kita pindahkan ke tool nomor 3, kita pindahkan ke zoom budgetnya, kita ketikkan di sini kawan sekalian, Z 72 titik measure, gitu ya. Nah, kita langsung mengetikkan 72, mengapa? Karena kebetulan yang kita setting sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan, karena ini lebarnya tadi 2 kita buat, berarti kita harus ketikkan Z74. Begitu ya. Nah, berikutnya saya ingin men-setting sumbu X-nya. Saya naikkan dulu. Ini saya pindahkan ke posisi, biar kelihatan sumbu X-nya. Saya sayarkan sedikit di permukaannya. Oke, saya pikir cukup ya. Tarik, balikkan arahnya, bebaskan. Nah, baru matikan spindle-nya. Kita ukur ya dengan measure, kemudian measure distance, keluar jangka sorongnya. Kita ukur diameter yang tersayar. Nah, ini ya. Ternyata diameternya adalah 48,762. 48,762. Kita exit ya. 48,762. Kita ketikkan offset setting di X berapa tadi? Aduh, lupa lagi saya.
Klik measure distance 48,762. 48 X 48,762. Artinya diameter musat ini adalah 48,762 mm. Kita klik measure. Nah, sudah selesai kita setting untuk tool alur ya. Untuk membuktikannya, kita posisikan tool di sembarang tempat atau ke posisi home, silahkan. Saya tidak ingin jauh-jauh, saya letakkan saja agak sedikit bergeser saja, tidak ke posisi home. Baik, benang kerja saya kembalikan utuh ya, kembalikan utuh. Sekarang kita panggil tool untuk menguji cobanya. Kita pilih MDI, kemudian proc, kemudian MDI lagi. Kita ketikkan G54. Maaf ya, ada yang ketinggalan. Saya ingin nolnya sekarang itu pindah ke benang kerja ini. Ya, jadi saya rubah dulu di offset settingnya, di worknya dulu, kawan. Di worknya saya rubah dulu. Nah, ini menjadi 72 titik input, gitu ya. Saya pilih MDI, kemudian pilih proc. MDI, kita ketik programnya. G54, G90, T0303, G0, T0303 artinya tool nomor 3 dengan data tool nomor 3. Jadi bisa juga nomor tool dengan nomor data itu berbeda. Bisa jadi T03 10. Kalau seperti itu berarti waktu kita menginputkan nilai settingan X dan Z-nya bukan di nomor 3 tetapi nomor 10, gitu ya. Y0 kemudian X50 titik Z1 titik EOB insert ya. Sekarang kita panggil circle stop. Nah, pas ya. Nah, inilah jarak 1 mm, tidak menyentuh ya. Begitulah setting untuk tool alur. Nah, dengan cara sama kita lakukan setting untuk tool yang lain ya. Sekarang saya jauhkan dulu ke posisi home saja biar aman ya. Posisi home. Nah, sekarang panggil tool yang ketiga. Misalnya machine operation, tool management. Bisa kita panggil tool ulir ya. Di eksternal turning ya, eksternal trading ya. Kita ambil trading seperti ini. Kita pilih edit dulu. Nah, untuk ulir itu sepertinya di Swanshop tidak bisa memenuhi keinginan kita juga ini ya. Karena untuk ulir seharusnya ada ulir kanan dan ulir kiri. Nah, ini di simulasi tidak menjadi masalah ya, kita okekan saja. Ya, ini pengaturannya sama. Oke. Kita klik kemudian add tool to red bisa nomor 5. Ya, berarti tool 5 dengan data tool nomor 5. Saya klik oke. Ya. Sekarang di program kita panggil melalui MDI proc kemudian MDI kita panggil T0505 EOB insert ya. Circle stop. Nah, ini kalau lihat dari bentuknya ya, ini adalah ulir luar ya. Namun kalau seperti ini sebenarnya arahnya nanti yang terjadi adalah ulir kiri. Yang sebenarnya adalah mata potong menghadap ke arah ke belakang sana supaya jadinya adalah ulir kanan. Tapi nggak masalah, ini hanya simulasi. Nanti di mesin kita harus pikirkan itu. Dengan cara sama kita dekatkan ke benang kerja. Nah,
Khusus untuk ulir ini caranya bermacam-macam nih, ya. Cara men-settingnya. Ada yang men-settingnya itu dengan menyentuhkan sisi sebelah kiri ini, ya, ke benda kerja dalam keadaan berputar. Kemudian dari geometri kan bisa dihitung nih berapa sih jarak pinggir ini ke tengah-tengah tool ini, bisa dihitung. Nah, nanti dimasukkan dalam harga penyetingan. Ada juga yang cukup dengan cara mendekatkan ujung dari inset ini ke ujung benda kerja. Nah, data itu yang dimasukkan. Nah, saya menggunakan cara yang kedua saja. Saya cukup mendekatkan ujung tool ini, tool alur ulir ini ke ujung benda kerja. Gitu ya. Nah, saya akan lakukan seperti itu. Nah, memang untuk seperti ini harus kita benar-benar teliti ya, kawan-kawan kalian. Karena kalau nggak teliti ya hasilnya tidak maksimal. Ini. Nah, kalau dengan menggunakan model seperti ini tidak wajib diputar spindle, kan tidak terjadi penyayatan. Kita setting untuk sumbu jet dulu ya. Nah, ini sekarang kita perhatikan baik-baik. Apakah sudah pas atau belum? Nah, saya kira ini sudah cukup ya. Nah, ini cukup saya pikir. Sudah kena ke ujungnya. Nah, posisinya kita daftarkan sebagai titik 0 untuk sumbu jet itunya. Tapi jangan lupa di offset setting tadi, di pengaturan di work-nya harus kita nolkan lagi sumbu jetnya, itu ya. Nolkan input. Baik. Pada posisi ini ya, kita masukkan lagi di data tool, di offset, kemudian tool nomor 5 di sumbu jet, maaf di geometri ya, di T05 di geometri. Kita ketikkan di sini jet 72. Kenapa 72 dari ujung cekam? Kan begitu ya. 72 titik input. Maaf ya. Jet 72 titik measure. Gitu. Kemudian untuk sumbu X-nya, kita lakukan penyayatan supaya lebih teliti. Kita putar saja spindle-nya ya. Kita putar spindle-nya, baru kita lakukan penyayatan. Cukup, kita kembalikan. Nah, kita berhentikan putarannya. Nah, kita lihat di pengukurannya measure exit di measure distance. Oh, ini tipis sekali tadi kita. Nah, ini dia. Berapa diameternya nih? 49,79 ya. 49,79. Kita masukkan di sini X 49,79. Kemudian measure. Nah, baik, kita telah selesai melakukan penyetingan baik untuk tool bobot rata, tool alur dan tool ulir. Ini saya kembalikan ke posisi referensi semuanya. Demikian ya sumbu jetnya. Nah, seperti di awal kami mengatakan bahwasanya
Dengan cara seperti ini kita akan tidak perlu melakukan setting yang berulang untuk benda kerja yang berbeda. Nah, ini sekali kita uji coba dengan menggunakan benda kerja yang berbeda ukurannya, gitu ya. Memastikan bahwasanya setting yang kita lakukan adalah benar. Saya perbaiki workpiece-nya. Stok saya ganti, diameter tetap 50 ya. Panjangnya misalnya 200. Oke. Seperti ini. Nah, karena panjangnya 200, ingat yang dicekam adalah 28 mm ya. Berarti yang tersisa adalah 172. Benda kerja keluar dari cekam adalah 172 mm. Nah, kita ingin nolnya itu dipindahkan dari ujung cekam ke ujung benda kerja. Oleh karena itu, di G54-nya harus kita ganti. Offset setting, kemudian di work-nya, di sumbu jet kita masukkan nilai 172. Dari mana itu? 200 dikurangi 28 mili, tinggal 172 mm. Input. Oke, sekarang 0 berada di ujung benda kerja ini. Mau kita buktikan? Boleh. Kita buktikan ya. Kita mau di MDI, klik Pro, kemudian MDI, saya panggil T0505 G90 G54 G0 X50 titik Z1 titik OB insert. Kita panggil ya, saya ke start. Nah, ngerti deh kan? Udah tahu dia. Gitu. Kita jawabkan lagi. Ya. Sekarang kita panggil atau kita uji coba tool yang berikutnya. Tool 3 ya. Mode MDI, Pro, MDI. Kita ketikkan T0303 G54 G90 G0 X50 titik Z1 titik EOB insert. Cek start. Ngerti deh kan? Nah, kita jauhkan lagi sumbu X dan sumbu Z-nya. Kita uji coba tool yang berikutnya. MDI, Pro, MDI, T0101, G54, G90, G0, X50, titik Z1, titik EOB insert. Kita cek start. Baik, nah ini cara men-setting dengan cara yang kita cobakan kali ini ya. Jadi sudah selesai kita men-setting 3 buah tool. Nah, kalau sudah di-setting, maka tool ini sudah siap digunakan sesuai dengan program. Kita tinggal mengganti parameter jet di G54 menyesuaikan panjang benda kerja yang keluar dari cekam. Demikian saja tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.